Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Fitriani, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2023 LPTK Universitas 11 Maret. Saya merupakan guru akuntansi di SMK Informatika Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya akan praktik pembelajaran di kelas 11 akuntansi dan keuangan lembaga dengan materi penghapusan piutang menggunakan model problem based learning berbantu Media Workbook. Selamat menyaksikan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dibuka bukunya, Pak. Sebelum mulai pembelajaran, Pak, boleh kita doa mulai. Presentasi dulu ya. Yang tidak terbukti. Tujuannya adalah melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis penghapusan piutang menggunakan metode langsung dan cadangan untuk piutang tidak ditagih dengan berpikir kritis dan kerjasama. Kemudian nanti penilaiannya akan diambil satu sikap, kemudian yang kedua pengetahuan dan tertulisnya esai dan riwayat ganda, serta keterampilan yaitu bekerja dan diskusi. Itu ya. Dari
Mungkin saya akan jelaskan dulu teman-teman, perbedaan metode langsung dan metode tidak langsung. Mau metode apa pun teman-teman, tentu kita harus ingat teman-teman tujuannya. Tujuan itu adalah usah piutang, dan piutang sebenarnya piutang pada pagi. Hanya teman-teman lihat mau pakai metode langsung atau metode tidak langsung ya. Jadi kalau pakai sebulan itu dia sudah disisihkan, pakai cara kemudian jadi metode tidak langsung disisihkan dan langsung ada banyak yang menjadi faktor utama itu membuat suatu perbedaan yaitu langsung dan tidak langsung. Jadi kalau menggunakan semua metode tidak langsung saja tapi bagus belum tentu sebenarnya metode langsung juga bagus tapi itu benar secara kalau memang pemerintah sampai lancar jadi kalau pakai langsung terus tapi kalau ada susah berarti tidak bisa melakukan langsung jadi untuk saya kalau saya sendiri saya dapat keuangan Udah ya, sebelum ke materi, itu yang tahu dulu seberapa jauh pengetahuan kalian mengenai piutang tidak pagi. Silakan bisa diakses di WA grupnya untuk link retestnya. Tadi berdasarkan video yang sudah kalian saksikan, tidak semua jenis piutang itu kemudian bisa dihapus. Ada kriterianya. Nah, kriterianya ada dua. Yang pertama, piutang melalui institusi yang tertentu. Kemudian penagihannya telah melewati batas, debitur mengalami kebangkrutan dan debitur gagal bayar karena peristiwa tertentu. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan bagi kelompok agar kalian bisa berdiskusi. Kemudian nanti ada lembar kerja yang berjalan, silakan kemudian berdiskusi. Ibu ambil nilainya di keterangan kalian berdiskusi. Baik, silakan bagi kelompok sesuai kelompoknya masing-masing.
tentang fakta dan juga teori. Jadi kami presentasikan hasil satu, analisislah kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang membuat orang bertidur dihapuskan piutangnya. Satu, perusahaan mengalami gempa hujan. Dua, perusahaan mengalami bencana. Tiga, piutangnya telah melewati usia tertentu. Empat, penagihan telah dilakukan melewati batas. Demikian presentasi dari kami, atas kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri pertemuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ririn. Saya Indri, saya Ika, Saya Nurul. saya Suwantika. Kami akan membacakan hasil kerjaan kami nomor 1. Analisislah kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang membuat seorang individu dihapuskan piutangnya. Ternyata manajemen telah memutuskan untuk menghapus seluruh piutang tersebut. Bagaimana penghapusan piutang ini akan mempengaruhi laporan keuangan tersebut? Yaitu penghapusan piutang tersebut akan dilaporkan sebagai beban pada laporan-laporan yang kemungkinan akan mengurangi laba perusahaan pada periode yang bersangkutan. Dan sejumlah besar piutangnya tak tertagih. Manajemen mempertimbangkan opsi penghapusan piutang sebagai strategi untuk membersihkan neraca perusahaan tersebut. Analisislah keuntungan dan kerugian dari situasi tersebut. Keuntungannya adalah mengurangi beban administrasi, meningkatkan keakuratan laporan keuangan. Kerugian, mengurangi laba bersih perusahaan dan menurunkan likuiditas perusahaan. Nomor 4, sebuah perusahaan memiliki piutang tak tertagih senilai 500 juta yang dimungkinkan tidak bisa ditagih. Namun, manajemen masih ragu-ragu apakah harus menghapus piutang tersebut atau mempertahankan dalam catatan perusahaan. Bagaimana Anda akan menganalisis situasi ini dan memberikan rekomendasi yang tepat? Analisis keuangan, analisis resiko, dan konsultasi profesional. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya. Apa itu likuiditas? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Likuiditas adalah suatu perusahaan untuk membayar kewajiban utang dan jangka pendek. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Wati. Nama saya Nurul Hidayah. Saya Erna. Saya Siti. Saya Rizky. Dalam kehidupan sehari-hari yang membuat seorang individu dihapuskan piutangnya. 1. Dan 2. Seorang individu itu meninggal. 3. Mengalami musibah seperti kebakaran. 4. Bencana alam, ya, kebakaran, tanah longsor. 4. Penagihan telah dilakukan melalui batas. 2. CV Andika Jaya memiliki piutang dagang yang sudah lama dan tidak tertagih senilai 50 juta. Manajemen telah memutuskan untuk menghapus seluruh piutang tersebut. Bagaimana penghapusan piutang ini akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan tersebut? Akan mempengaruhi pada laporan laba dan rugi, labanya akan berkurang dan kerugian akan bertambah. Jika sebuah perusahaan retail mengalami penurunan penjualan secara signifikan,
dan sejumlah besar piutangnya tak tertagih. Manajemen mempertimbangkan opsi penghapusan piutang sebagai strategi untuk membersihkan neraca perusahaan tersebut. Analisislah keuntungan dan kerugian dari situasi tersebut. Keuntungan dari penghapusan piutang perusahaan retail ini yang pertama, penghapusan pajak piutang neraca dapat meningkatkan keakuratan laporan. Jadi laporan dari perusahaan yang mengalami kerugian akan lebih akurat. Yang kedua, mengurangi beban administrasi dan mengalihkan fokus tim keuangan. Untuk yang kedua, maksudnya adalah tim keuangan lebih fokus untuk memperbaiki keuangan selanjutnya dibanding memikirkan yang keuangan dulu. Yang ketiga, perusahaan dapat mengklaim pengurangan pajak. Jadi setiap perusahaan mungkin mempunyai NPWP atau pajak, dan itu dapat dikurangi ketika kita mengalami penurunan penjualan. Untuk kerugiannya, yang pertama, mengurangi laba bersih perusahaan. Jadi kerugian yang pertama adalah perusahaan akan mengalami laba bersih dari bulan sebelumnya yang pada penjualannya lebih tinggi daripada bulan tersebut. Kemudian presentasi dari kami tidak ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau metode langsung tidak ada jurnal ya, karena langsung dihapus. Tapi kalau metode tidak langsung, dia akan muncul jurnal seperti ini. Debitnya beban kerugian piutang, kemudian kreditnya cadangan kerugian piutang. Oke. Cadangan kerugian piutang normalnya di sebelah kanan. Kredit. Makanya ini kredit. Saat baru ditaksir. Berikutnya, saat melakukan penghapusan, jurnalnya adalah debitnya beban kerugian piutang karena nggak bisa ditagih, bebannya muncul. Kemudian kreditnya piutang karena dia nggak ada cadangan. Tapi berbeda dengan menggunakan metode tidak langsung, dia akan muncul di sini. Cadangan yang tadi kita kredit, jadi kita munculkan debit karena dipakai, kemudian kreditnya piutang. Kemudian yang ketiga, saat melakukan pembatalan penghapusan piutang dan menerima pelunasannya, tinggal balik saja jurnal sebelumnya yang tadinya di debit jadi di kredit. Ini sudah kita balik. Kemudian karena nggak jadi dihapus, kita menerima kas dari debitur, kasnya masing-masing di debit, kreditnya piutang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas. Oke. Kalau sudah jelas, kita akan kerjakan post testnya. Bisa
di WA Group, silahkan diakses. Baik, sudah masuk semua. Yang pertama, yang paling cepat Nurul Hidayat, yang kedua Ratna Nurul, dan yang ketiga ya sudah ya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Gimana belajarnya hari ini? Kita belajar apa sih tadi? Penghapusan kata. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita mesti siap, harus siap, atau harus menyediakan ruang yang ada di hati untuk sesuatu yang di luar kontrol kita, di luar kendali kita. Debitur bangkrut, kita bisa mengendalikan biar dia nggak bangkrut? Nggak bisa kan? Debitur kena bencana, kita bisa mengendalikan bencananya agar nggak mengenai debitur? Nggak bisa. Jadi untuk apa-apa yang nggak kita bisa kendalikan, ya sudah, ikhlasin aja meskipun berat, meskipun enggak mudah, diterima aja dengan penerimaan baik. Pun segala apa takdir yang kemudian Allah berikan ke dalam hidup kita, diterima aja dengan lapang dada. Karena itu yang terbaik buat kalian. Semenyesakan dada seperti apapun, seenggak enaknya seperti apapun, diterima dulu. Kalau dulu diterima, insya Allah akan jauh lebih mudah. Tapi kalau kalian sudah denial, nggak mau, nolak, itu akan jauh lebih berat. Gitu ya. Jadi kita belajar penghapusan, tapi kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Oke. Baik, refleksi hari ini bisa kemudian dituliskan perasaan kalian di link yang sudah Ibu kirim di upload, di mana perasaan yang belajar hari ini. Biasanya kalau disuruh menyampaikan langsung malu, bisa ditulis di situ. Oke. Yang kedua,
ya.